Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Sekarang kita pergi ke Ciunfang, yaitu sebuah tempat perbelanjaan, shopping center. Di sini rata-rata cewek ya, yang jualannya baju cewek. Terus lagi ganti baju. Hey, apa kau sudah selesai memilihnya? Jangan lupa tujuan dari perjalanan kita. Yehwan merespon, tentunya para wanita harus memperhatikan dalam memilih pakaian. Gimana dengan yang satu ini? Terserah kau mau pakai apa aja. Kalau udah, ayo pergi. Tapi pas dilihat, gimana? Bagus apa jelek? Iblis tetaplah iblis. Pantas aja banyak hero yang kebingungan saat itu. Tapi aku tidak bisa mengalahkanmu. Apa itu karena aku kurang menarik? Atau Saint punya kesukaan yang lain? Dia ingin membalas, apa yang kau pikirkan? Aku hanya memiliki ambisi. Mana ada waktu untuk mengurus urusan pribadi kekanak-kanakan. Sudahlah, ayo pergi. Tapi pinggangnya agak kelonggaran. Bagian sini juga agak ketat. Ukurannya belum pas. Masih perlu disesuaikan. Ya udah, kalau begitu tunggu sampai masalah putri kita diselesaikan. Aku akan menyesuaikannya untukmu. Yehwan berkata, karena kau bilang begitu, jadi mari kita pergi. Hehehe. Lingyu merespon, jangan menganggap perjalanan ini sebagai liburan. Di mana putri kita? Di mana kau menempatkan mata-matamu? Baiklah, mari kita tanyakan. Mereka pun pergi ke menara Feng Chi, melapor kepada Saint dan pemimpin. Nona Linglong tiba-tiba menghilang belum lama ini. Bahkan anak laki-laki Taois yang ingin menyusahkan Nona dan para penjaga sekteku yang diam-diam mengikuti dan melindungi Nona, mereka juga menghilang. Hah? Siapa pelakunya? Mata-matanya menjawab, maaf, garis kecil ini tidak kompeten. Tidak ada petunjuk sama sekali. Tolong ampuni hidupku. Pergilah. Dan mata-matanya pun pergi. Putriku itu sangat pintar, dan tingkat kultivasi putraku juga cukup tinggi. Bisa membuat mereka menghilang dengan sangat diam-diam. Pelaku di belakangnya pasti tidak sederhana. Terus kenapa kau tenang sekali? Gak perlu khawatir. Pertama-tama, percayalah pada putri kita. Dia bukan orang yang akan jatuh ke dalam perangkap orang lain. Mungkin dia sudah merencanakannya untuk tujuannya sendiri, agar lawannya menangkapnya. Kedua, bukankah ada Saint yang tidak terkalahkan sepertimu? Menemukan seseorang adalah masalah kecil. Itu hal yang mudah. Oh iya, bener juga. Karena aku tiba-tiba menjadi seorang ayah, aku sangat gugup. Sangat gugup hingga aku hampir kehilangan akal. Baiklah, aku akan pergi mencarinya. Lingyu mengeluarkan skill ke seluruh kota, enggak, bahkan sampai jauh banget tuh. Sampai 1 bendua kali. Mungkin untuk skill mencari ya. Hey, gak perlu mencari sejauh itu. Nah, ketemu. Ayo pergi. Dan mereka berdua pun langsung pergi. Sekarang kita pergi ke Villa Tianqian, di mana di sini ada seorang penjaga, 2 orang penjaga. Dan mereka berdua sampai di sana. Yehwan bertanya, di mana mereka? Lingyu menjawab, di bawah. Tidak ada orang baik yang punya penjara bawah tanah. Mengakui diri sebagai ortodoks, tetapi selalu melakukan hal-hal yang memalukan. Mereka adalah iblis yang sebenarnya. Mari kita lihat siapa mereka. Ayo pergi. Bagaimana caranya masuk? Tentu saja langsung dari sini. Lalu tangan dari Yehwan dipegang dan mereka berdua turun. Ternyata Lingyu punya skill agar bisa turun tembus tanah. Yehwan bertanya, ini berbeda dengan Tudun. Mantra macam apa ini? Sejak memasuki alam Yuching ini secara tidak sengaja, Dewa memiliki pemahaman baru tentang kebenaran dunia ini. Misalnya, segala sesuatu di dunia ini seolah-olah memiliki substansi, tapi sebenarnya semuanya kosong, termasuk tubuh kita. Jadi aku melakukan banyak upaya dan secara nggak sengaja mengembangkan mantra baru ini. Itu bisa menembus segala sesuatu di dunia ini, seperti air mengalir yang melewati saringan. Yehwan berkata, mantra yang sangat menarik. Apa yang kau katakan bisa saling dikonfirmasi dengan beberapa hasil penelitian di peradaban terakhir 500 tahun yang lalu. Lingyu berkata, sejak aku bertemu denganmu, kau sudah mencari petunjuk tentang peradaban kuno. Setelah perang berakhir 500 tahun yang lalu, sebagian besar informasi dihancurkan, tetapi masih banyak yang tersisa. Di antaranya adalah dokumen penelitian tentang keaslian dunia oleh orang-orang pada zaman itu. Misalnya, mereka menemukan bahwa unit dasar yang menyusun dunia kita adalah sesuatu yang disebut atom, dan 99% bagian dalam atom kosong. Jadi hampir sama seperti yang kau katakan. Lingyu merespon, menarik emang. Apakah kau bisa menceritakan lebih banyak tentang itu?
itu, tentang apa yang kau temukan setelah membawa anak-anak kembali. Tentu, dan mereka sampai di bawah ternyata ada seperti sebuah, yap bener, penjara bawah tanah, di mana mereka berdua ditahan. Chan Feng berkata, "Hei, apa ini yang kau sebut tipu muslihat? Sekarang kita dikurung di sel kematian ini. Bagaimana cara kita keluar dari sini? Jika bukan karena seseorang yang terus berbicara tentang penyihir kecil, dan gak bisa mendengarkan kata-kata orang, kau gak mau mengerti. Jadi aku harus menunjukkan yang sebenarnya. Gimana? Apa kau sudah percaya sekarang? Ini adalah wajah sebenarnya dari Villa Tianqian." Maaf. Kau bodoh. Kenapa Sekte Tao mengirim murid bodoh sepertimu turun gunung? Chan Feng berkata, "Hei, kamu masih bisa tertawa? Kita terjebak di sini sekarang. Setelah mengetahui kebenarannya, lalu apa? Jadi, apa kau bersedia bekerja sama denganku sekarang? Bahkan jika aku mau, jadi apa? Benda ini adalah senjata sihir yang kuat. Aku bisa memotong emas dan menghancurkan besi. Tapi aku tetap nggak bisa melepaskan diri. Hehe, kalau begitu, lihatlah aku." Ling Yun berkata, "Hei, apa yang terjadi di sini? Kupikir mereka bertengkar hebat." Feng Er memiliki kepribadian yang jujur, namun dia rela meminta maaf kepada Linglong. Kultivasi Linglong mungkin bukan yang paling kuat di generasi ini, tetapi dalam hal memanipulasi hati orang, sebagian besar veteran mungkin bukan lawannya. Ling Yun berkata, "Dia adalah versi kecilnya kamu." Ye Huan merespon, "Bukannya itu bagus?" Ling Yun melanjutkan, "Bukan hal bagus untuk dijadikan musuh, tapi akan sangat baik menjadi teman atau anak perempuan. Setidaknya tidak akan membuat orang takut." Itu nggak bagus. Kau terlihat sangat meyakinkan. Itu membuatmu terlihat kurang peduli. Hehehe. Lihatlah baik-baik. Si Linglong, dari mulutnya dia mengeluarkan seperti sebuah siul ya, kayak bambu kecil gitu, dan siulnya ditiup. "Hah? Apa yang kau lakukan?" Terus tiba-tiba dari baju rok, ya itulah, dari situ keluar seperti kayak serangga-serangga kecil yang langsung pergi ke penahan-penahannya, dan ternyata mereka mulai menggerogotinya. "Hah, apa itu?" "Ini serangga pemakan emas. Aku mengambilnya dari pulau." "Ini serangga pemakan emas. Aku mengambilnya dari pulau." Serangga pemakan emas pulau. Dia adalah salah satu iblis besar. Siapa kau sebenarnya? Nah, selesai. Dan di sini serangannya masuk lagi. Gimana? Ini terlihat cantik kan? Enggak, aku tidak melihatnya. Kau melihatnya. Padahal kau mengakui diri dari bagian ortodoks, tapi kau bermuka dua. Maafkan aku. Kau aneh. Bahkan kalau kau melihatku, aku tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Ling Yun berkata, "Dia benar-benar memiliki warisan darimu. Sulit bagi laki-laki menjadi lawannya. Dan aku merasa seperti Feng Er didominasi oleh putri kita." Ye Huan merespon, "Terima kasih atas pujiannya." Ling Yun bertanya lagi, "Terus apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita muncul langsung dan membawa mereka pergi?" Si Ye Huan geleng-geleng, yang berarti enggak. Hal kecil seperti ini tidak akan mencelakai Linglong. Ini adalah arena anak-anak. Jika kita orang dewasa terus melindunginya, apa yang akan kita lakukan saat kita pergi? Iya juga. Oh, aku punya ide. Ling Yun berkata, "Jika itu ide milikmu, kalau begitu, mari kita lakukan." Mereka berdua pun pergi dari sana. "Hei, lepaskan aku juga." "Tunggu, jangan buru-buru." Sini, saat Linglong memegang jeruji besinya, tiba-tiba kesetrum. Mereka memasang penangkal petir di selnya. Sepertinya orang-orang rendahan sangat menyukai omong kosong ini. Membosankan. Itu adalah Purple Cloud Divine Thunder Barrier. Kekuatannya begitu kuat sehingga membakar dalam 5 sentuhan. Bahkan Essence Soul Realm tidak akan bisa menahannya. Kita nggak bisa keluar sama sekali. Kau banyak tahu. Aku dulu tidak berkultivasi, jadi aku membaca semua kitab klasik Tao untuk mencari jalan keluar. Dan aku juga melakukan banyak penelitian tentang metode pembentukan. Kau membaca dengan bodoh. Bagaimana formasi yang rusak seperti itu bisa menghentikan orang? Lalu dia mengeluarkan sesuatu lagi dari bajunya. "Hei, tutup telingamu." Terus tiba-tiba jedor. "Hei, suara apa itu?" Dan ternyata kayak sebuah bom, dan langsung temboknya langsung bolong. "Hei, apa yang terjadi? Bagaimana keadaan setiap orang?" Chan Feng berkata, "Gadis iblis dari pavilion Caitian itu sudah melarikan diri. Sudah kubilang, aku nggak berada dalam kelompok yang sama. Melepaskan gadis iblis dari pavilion Tianke. Dan jika kau menarik Ye Huan, kau akan dihukum mati. Aku Chan Feng, seorang murid dari Sekte Tao, dijebak oleh penyihir itu, dan aku berakhir ditangkap bersamanya di sini. Jadi cepat bawa aku ke pemilik villa, dan aku akan bersaksi untukmu dan menjelaskan semuanya agar membuatmu tetap hidup." Oke, baguslah. Terima kasih teman." Terus dibuka, dan Chan Feng mau dilepasin borgol-borgolnya. Terus tiba-tiba si iblis, si Linglong, dia mukul si penjaga pakai batu. Mudah sekali untuk menjebak orang. "Hei, cepat bantu aku." Bye-bye.
Hei, apa yang kau lakukan? Emangnya apa lagi? Aku mau pergi dari sini dan berburu harta karun. Kau mau meninggalkan aku sendiri di sini? Membiarkanmu pergi dan terus membuatkan masalah untukku. Kau orang ortodoks lebih berbahaya daripada sekte iblis kami. Atau kau begitu polos sampai mempercayaiku melepaskanmu? Sudah jelas, aku memberitahumu kalau Tianqian Villa diam-diam menangkap orang untuk menguji obat dan membuat alkimia. Tetapi kau tidak mempercayainya. Benar, aku minta maaf. Cih, bayang baik sepertimu baru aja keluar dari gunung dan memasuki masyarakat. Banyak hal yang tidak kau duga. Aku naif. Aku tidak menyangka Tianqian Villa akan melakukan hal seperti itu. Linglong berkata, selama kau janji kepadaku kalau kau akan menurutiku mulai sekarang, aku akan melepaskanmu. Bagaimana dengan itu? Selama kau tidak melanggar keyakinan di Qianghu, aku akan mengikutimu. Kenapa kau tertawa? Kau membuatku tertawa sepuasnya. Kalau kau ingin aku menjagamu, jika kau mengatakan satu kata lagi, garis ini tidak akan peduli padamu. Qian Feng pun langsung diam. Yosh, patut sekali. Kau mainan yang bagus. Tidak, jangan terlalu dekat. Jangan sentuh kepalaku. Dan mereka jalan-jalan. Tiba-tiba seseorang berkata, Qian Feng, apa itu kamu? Hah? Ternyata itu kamu. Cepat, bantu aku keluar dari sini. Linglong bertanya, siapa dia? Qian Feng menjawab, seorang kenalan. Kenapa kau tertangkap di sini? Ya, Ye Huan berkata, dalam perjalanan pulang, kakak dan aku tersandung ke dalam gua secara tidak sengaja dan menemukan bahwa seseorang sedang menyempurnakan boneka manusia dari orang yang masih hidup di dalamnya. Akhirnya aku baru tahu bahwa itu terkait dengan Tianqian Villa dan ditangkap di sini oleh seorang master misterius. Dasar bodoh. Aduh. Lingyun bertanya, jadi apakah kau bisa mengeluarkanku? Qian Feng berkata, dia orang yang baik. Kebetulan sekali ya. Aduh. Sepertinya aku benar-benar sudah melakukan kejahatan di kehidupan sebelumnya. Sampai punya kakak idiot otak otot seperti ini. Saudari, tolong keluarkan kami. Kami juga sudah mendengarkannya. Ada begitu banyak master di Tianqian Villa. Jadi alangkah baiknya memiliki satu bantuan lagi. Baiklah. Tapi biar ku beritahu kalian terlebih dahulu. Jika kita menemukan harta karun, jangan merebutnya dariku. Oke, sepakat. Dan mereka keluar. Linglong berkata, tunggu di sini, aku mau mengambil tas milikku. Terus diambil. Oke, ayo pergi. Mereka jalan di sebuah lorong. Linglong berkata, hei, pergi duluan. Pergilah ke depan untuk memeriksa jalan. Qian Feng pun langsung maju untuk memeriksanya. Terus tiba-tiba si Linglong lihat ke belakang. Lingyun bertanya, kenapa kau tidak pergi? Ibu, ayah, apa yang kalian lakukan di sini? Aku bukan. Kau salah orang. Ye Huan berkata, jangan berpura-pura. Linglong sudah mengetahuinya. Bagaimana kau bisa tahu? Ketika aku bertemu denganmu terakhir kali, aku menaburkan bubuk serangga ibu anak ini pada ayah. Soalnya dentuman serangga ini karena baunya kamu. Terlebih lagi ketika aku masuk, aku mengamati ada seorang paman setengah baya di sebelah. Bukan dua orang anak muda. Ternyata paman baru baya tadi dikasih spell sama si Lingyun jadi gak kelihatan. Bu, sihir apa yang ayah gunakan untuk masuk? Setelah kembali akan kuberitahu nanti. Jadi kalian di sini untuk membawaku pulang atau datang untuk bermain denganku? Hah? Bermain? Kau pergi ke tempat berbahaya seperti ini untuk bermain? Apa kau tahu kalau di sini berbahaya? Ye Huan berkata, dia tidak memiliki teman bermain dengan usia yang sama di pavilion Chaitian. Jadi dia selalu menemukan kesenangannya sendiri, seperti menemukan beberapa hal yang menarik dan menarik untuk dilakukan. Dan dia tidak akan pernah menyerah sampai dia mencapai dasarnya. Bukan karena dia suka bermain, lebih mengatakan bahwa dia nggak tahu harus berbuat apa jika dia tidak menemukan sesuatu untuk dimainkan. Dalam hati Lingyun, anak ini dibesarkan oleh Ye Huanhua sejak dia masih kecil. Dan dia tidak memiliki teman seumuran. Dia sendirian dan ingin mencari seseorang untuk bermain. Dia pasti sangat kesepian. Lingyun berkata, tentu saja ayah ada di sini untuk bermain denganmu. Oke, tapi jangan beritahu bocah bodoh itu, oke? Dia mainanku. Dalam hati Lingyun, putraku bertemu gadis ini dan dipermainkan. Aku nggak tahu apa itu berkah atau sebuah kutukan. Lingyun merespon, tapi kau nggak boleh memperlakukan orang lain sebagai mainan. Kau bisa menjadi teman baiknya, mengerti? Ya udah, ayo pergi. Lalu tiba-tiba ada sebuah kebakaran di luar. Hei, kebakaran, cepat padamkan apinya. Orang-orang dari klan itu semuanya langsung keluar untuk memadamkan apinya. Dan kecapean, tiba-tiba ada dua orang yang lagi madamin api ini. Tiba-tiba mereka berdua dipentung. Nah, ini yang pertama dipentung dan dia pun pingsan. Terus ini yang kedua dipentung. Dan ini juga yang ketiga dipentung. Dan ternyata ada 4 orang dipentung sama mereka. Jadi pas nih kostumnya buat 4 orang, buat mereka berempat. Untuk menyamar jadi orang-orang dari dalam istana atau pavilion itulah. Mereka lagi jalan-jalan, tiba-tiba seseorang ada yang memanggil mereka. Hei, kalian dari mana? Cepat, bantu padamkan apinya. Linglong bertanya,
Di mana pembukuannya? Kami dikirim atasan untuk melindunginya. Itu ada di sayap barat. Sudah nggak ada api di sana. Linglong merespon, baiklah, kau pergi untuk memadamkan api. Kami akan menjaga ruang pembukuan. Kami akan menjaga ruang pembukuan. Orang yang tadi manggil merespon, baiklah. Lalu orang itu pergi. Linglong berkata, ayo kita pergi ke sayap barat. Hah? Kenapa kita pergi ke ruang pembukuan? Dalam sebuah organisasi, pembukuan harus menjadi salah satu orang yang paling dipercaya oleh pemiliknya, sehingga dia mengetahui rahasia paling banyak. Kalau kau mau menggali harta karun Tianqian Villa, siapa lagi yang bisa kau andalkan? Apakah aku harus bertanya langsung kepada pemiliknya? Udah, ayo cepat pergi. Lin Yun berkata ke Ye Huan lewat transmisi suara. Lin Yun berkata, putri kami benar-benar pintar. Ratusan tahun warisan Tianqian Villa, dia sendiri bisa menjungkir balikannya. Mirip seperti ibunya. Dan mereka jalan-jalan ke sayap barat. Mereka pun sampai di ruang pembukuan, di mana orang yang berjaga langsung diikat sama mereka. Perdagangan manusia skala besar digunakan untuk menguji pil dengan orang yang masih hidup. Pantas saja pil Tianqian Villa adalah yang terbaik di dunia, dan ada begitu banyak master. Apa gunanya mereka menguji sejumlah besar pil kelas atas? Dan jumlah pil yang mereka kirimkan setiap tahun, termasuk yang mereka gunakan, hanyalah sebagian kecil dari jumlah total. Apa kau tahu sesuatu? Aku belum yakin. Aku akan memberitahumu ketika aku yakin. Tiba-tiba hentikan. Aduh. Aku benar-benar gak tahu di mana ruang rahasia pemimpin. Aku hanya seorang akuntan. Ternyata si penjaga dikerjain sama si Linglong. Yang kelitikin Qian Feng sih, tapi ya udah pastilah disuruh sama si Linglong. Linglong berkata, "Hei, kemari, gandakan dosisnya." Hah? Ini Ye Huan berkata, "Kau sudah berjanji kepada orang lain. Seorang pria harus menepati janjinya." Terus Lin Yun berkata, kita para pria yang menyedihkan. Kita diperintah oleh kedua wanita itu. Qian Feng berkata, "Pegang kata-katamu dan lakukan apa yang kau katakan." Dalam hati Lin Yun, kenapa anakku lebih polos dariku? Bagaimana bisa berbicara tentang cinta di masa depan? Dan mereka berdua pun terus-terusan langsung menggelitiki orang itu. Lin Yun sok-sokan ngomong soal cinta, padahal dia juga hoki. Dia jomblo yang hoki, bisa punya anak sama cewek-cewek cakep. Maafkan aku jika aku mengatakannya, seluruh keluarga aku akan mokat. Linglong berkata, kalau kau tidak mau memberitahuku, aku akan mengambil buku ini dan mempublikasikannya, dan seluruh keluargamu juga akan mokat. Jangan, Mbak. Jadi pilihlah salah satu. Keduanya sama-sama hukuman mati. Apa maksudmu harus memilih? Ye Huan berkata, jika kau memberitahu aku di mana ruang rahasia pemimpin, kau masih bisa melarikan diri dalam kekacauan. Jika terlambat, tidak ada kesempatan. Ya, akan kukatakan. Ruang kerja itu harusnya ruang kerja pemimpin. Setiap kali aku mengirim barang-barang, butuh waktu lama bagi pemimpin untuk keluar. Aku nggak tahu persis bagaimana cara masuknya karena dia memecat para pelayan. Dan si penjaga pun langsung dibuat pingsan oleh Linglong. Dengan cepat, mereka pun bergegas langsung pergi ke ruang pemimpin, di mana mereka masuk ke dalam. Di sini Linglong menyemprotkan sesuatu ke meja, ke tembok. Qian Feng bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kau sedang mencari jalan rahasia? Linglong menjawab, ibu memberitahuku untuk tidak menjelaskannya kepada orang dungu, karena itu hanya membuat dirimu kesal. Ini, lihatlah. Hah? Ini adalah... Qian Feng lagi lihat barang-barang. Terus tiba-tiba di sini Linglong notice akan sesuatu, sebuah painting, seperti sebuah gambaran lukisan. Dan Linglong berhasil menemukannya. Lin Yun bertanya, "Hei, berapa banyak trik yang dia miliki?" Mereka pun menemukan jalan rahasianya. Di jalan rahasia Villa Tianqian, mereka masuk ke dalam. Saat masuk, ternyata ada sebuah tembok dan juga ada seperti sebuah formasi kayak kunci gitu. Ini Gasper Swanci. Aku membaca buku klasik tahu di mana-mana. Di antaranya ada kunci Luban, Gasper Swanci, dan kunci puisi Tibet di pintu mekanisme, yang semuanya pada dasarnya adalah simbol yin. Ada banyak perubahan. Jika tidak ada kunci simbol yang sesuai, jika kau membukanya dengan paksa, itu akan menyentuh mekanisme formasi yang tersembunyi. Ruang rahasia yang begitu penting berbeda dari formasi Qi Xiao Shen Lei di ruang bawah tanah. Dan tidak ada cara untuk mengetahui formasi gelap kuat seperti apa yang tersembunyi di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. 再见